Shalom. Sekali lagi shalom. Merdeka? Oh, haleluya ya. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan, biasanya Pak Bambang ada apa? Ada pantun gitu ya. Tanya apa? Artinya. Itu coba saya tes ya. 1, 2, 3. Waduh, kurang keras ini ya. Ingat Pancasila sila ketiga, Pak. Baru satu suaranya harus menyatu ya dengan suara keras. Katakan artinya. 1, 2, 3. Oke, 2 kalimat saudara tanya artinya. Mentari pagi datang menyapa dengan malu. Raja wali terbang menari dengan gagahnya. Semua di dunia pasti akan berlalu, hanya kasih Tuhan kekal selamanya. Lagi ya, ada roti campur mesis dibawa oleh-oleh untuk paman. Untuk gereja Genesis, gereja yang penuh dengan pahlawan iman. Lagi ya, darah pahlawan tak pernah sia-sia meski tubuh penuh dengan luka. Dirgahayu Republik Indonesia, sorakan merdeka, merdeka, merdeka. Dan yang terakhir, ada ibu rambutnya lurus kalau malam jualan jahe. Iki pantun terus, kapan khotbah? Oke ya, yuk. Saya akan bagikan renungan hari ini dengan judul Berjuang Sampai Akhir. Kita akan belajar dari kehidupan seorang raja. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memberikan sedikit sejarah. Ya, saya tahu kalau soal sejarah itu zaman saya SD, SMP, SMA. Ngantuk ya. Itu saya. Kalau nggak tahu kalau saudara. Bagaimana Pastor Ishak waktu sekolah Alkitab? Kalau belajar sejarah itu rasanya, aduh panjang gitu. Tapi ini singkat kok ya. Jadi sejarahnya begini. Israel itu karena Salomo memiliki banyak istri dan hatinya dicondongkan ke ilah-ilah lain, maka Tuhan mengizinkan sejak anaknya Salomo bernama Rehabeam akan terpecah Israel itu menjadi 2. Jadi ada Israel Utara terdiri dari 10 suku. Israel Selatan terdiri dari 2 suku. Israel Utara itu berpusat di Samaria. Di situ tidak ada raja yang takut akan Tuhan. Semua rajanya jahat, penyembah berhala semua. Ngeri-ngeri semua. Tuhan tidak suka, Tuhan marah sehingga Israel Utara atau yang biasa disebut Samaria ini diizinkan Tuhan mengalami kehancuran. Ada bangsa namanya bangsa Asyur menghancurkan Israel Utara. Lebih dulu, ya itu dia. Lalu Israel Selatan susah dihancurkan. Mengapa? Karena setiap kali ada raja yang jahat, raja penyembah berhala, ini mati, muncullah raja yang takut Tuhan. Raja yang menyingkirkan berhala-berhala dan kembali mencari Tuhan. Lalu begitu raja ini meninggal, diganti keturunannya penyembah berhala lagi. Dan terus seperti itu. Sehingga Israel Selatan ini agak susah dihancurkan. Karena di situ ada raja-raja yang takut akan Tuhan. Namun demikian, Israel Selatan terdiri dari berapa suku tadi? 2 suku. Israel Selatan ini berpusat di Yerusalem. Biasanya disebut bangsa Yehuda gitu ya. Nah, ini akhirnya juga dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Waktu bangsa Babilonia menghancurkan Israel, orang Israel menjadi tawanan, terus dilihat, ini orang muda, berbakat ini. Oh, ini badannya bagus. Oh, ini otaknya pintar. Ya wes, yang khusus-khusus ini dibawa ke Babilonia. Dibawa ke Babilonia, di situ ada kisahnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu Babilonia beberapa tahun berikutnya diserbu oleh Persia. Kerajaan Persia mengalahkan kerajaan Babilonia. Babilonia kalah. Sehingga orang Israel jadi tawanannya Persia. Di Persia ada raja namanya Raja Ahasiweros. Punya istri ratu namanya Ratu Wasti. Ratu Wasti ini kurang ajar. Jadi tidak mau menghadap raja. Disuruh perintah menghadap raja, tidak mau. Sehingga dipecat dari ratu dan diadakan kontes kecantikan. Disitulah ada kitab apa jemaat? Esther. Nah oke, saya tidak lanjutkan terus ya. Saya akan membahas ini, raja di Israel Selatan. Raja salah satunya yaitu Raja Asa. Kita akan belajar lika-liku kehidupan Raja Asa. Yang pertama yang bisa kita ambil pelajarannya yaitu Raja Asa ini segenap hati mencari Tuhan. Katakan mencari Tuhan, 1, 2, 3. Kita baca di ayat ke-15 ya. Mulai 14 deh, kita baca bersama.
1, 2, 3. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan ditemui oleh mereka dan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Orang yang segenap hati mencari Tuhan, hidupnya pasti aman. Loh, aminnya enggak enak ini. Orang yang segenap hati mencari Tuhan pasti dikaruniakan keamanan. Pasti. Ini firman Tuhan. Kata kehendak yang bulat, ya, di dalam bahasa Inggrisnya itu desire. Jadi ada sebuah hasrat. Klik lagi multimedia, minta tolong bisa ikuti saya. Ada hasrat, ada desire-nya, menggebu-gebu dalam mencari Tuhan. Jadi kita ke gereja beribadah bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang memang benar-benar lapar dan haus akan Tuhan. Harus seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa disiapkan videonya ya, tunggu apa-apa dari saya. Saya sebulan yang lalu saya pelayanan menyampaikan firman Tuhan di sebuah tempat. Tempatnya itu dingin, enak, sejuk, kursinya empuk sekali, baunya harum. Dan waduh, pokoknya kalau ke sana saudara ke sana bisa kepingin balik lagi ke sana deh. Meskipun dari sini ke sana membutuhkan waktu 2,5 jam, 3 jam lah. Tapi enak di sana. Wah, mereka semangat beribadah itu. Kelihatan dari cara mereka memuji Tuhan tuh kelihatan. Nah, coba lihat videonya seperti ini Bapak Ibu. Ada suaranya ya. Ya, sambil menunggu multimedia silahkan dimakan tape gorengnya ya, pisang goreng ini ada. Kopi, teh. Kopi. Kopi. Ayo multimedia. Wah, bingung itu multimedia. Tadi ada ya. Udah, tenang aja ya. Sambil menunggu, coba ini muncul ini. Serasa bahagia. Bapak Ibu, waduh, tempatnya di. Saya ke sana, saya ini enggak bisa musik yang jago-jago amat kayak pemusik ya. Apalagi tadi yang main bass, main sambil gini-gini. Asik ya. Saya seneng deng mantap gitu ya. Meskipun saya enggak terlalu bisa main musik, tapi saya mengerti musik aku ya. Nah, ini tadi ibadah tadi itu ada yang main tamborin. Ya, tadi anak-anak kecil yang tengah juga lucu ya. Kecil main tamborin dia bagus. Di sana yang main tamborin remaja laki, paling SMP atau SMA, main tamborin 1 orang tok. Dan itu tidak ada yang bleset. Ketukan tamborin itu kalau enggak pas bisa kacau. Saya pernah nyoba karena saya di bawah bawakan tamborin nganggur, apa pegang gitu. Muji Tuhan, yang muji Tuhan, yang musik juga saya ikut tamborin. Acak. Lu enggak pas saudaraku. Gak karuan loh ketukannya, saya enggak bisa. Tapi tadi remaja laki yang sebulan lalu saya ketemui itu bisa main tamborin, ketukannya pas. Padahal remaja ini berkebutuhan khusus atau autis. Dan kalau nyembah hanya 1 kata, diulang-ulang. Nyembahnya hanya haleluya, 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 haleluya. Begitu terus. Tapi saya lihat kesungguhan mereka di dalam mencari Tuhan. Di dalam pujian menyembah itu kelihatan. Ya, apalagi juga ada yang main kajun. Tahu kajun Bapak Ibu? Yang kotak diduduki, ketepok-ketepok itu ya. Jadi saya lihat di sana itu waduh kajunnya itu catnya sudah bulat. Do you know bulat? Bulat tahu ya? Bulat rukem, bulat banteng gitu loh. Bulat enggak tahu itu kajunnya itu mungkin sudah zaman Abraham atau zaman Nuh ya. Saking lamanya sudah bulat catnya. Tapi inilah firman Tuhan. Kita disuruh mencari Tuhan segenap hati. Apalagi, wah dingin ya. Tadi pagi ibadah pagi itu dingin saudara. Tadi pagi ibadah yang pertama.
Ini enak kita, nyaman. Harus lebih antusias, bukan soal tempatnya, bukan. Bukan soal suasananya, bukan. Perhatikan baik-baik, bukan soal WL-nya. Bukan soal musiknya, bukan. Soal hati. Makanya dikatakan segenap hati. Sudah banyak kita yang pernah ketemu Tuhan, dalam arti menyembah Tuhan, mencari Tuhan di kamar. Tidak pakai musik, hanya doa. Tapi karena hatimu terarah kepada Tuhan, maka engkau bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sebaliknya, ibadah sekeren apapun, hatimu tidak terarah kepada Tuhan, terarahnya kepada utang. Setelah ini makan di mana ya siang ini ya? Wah enak ya makan ya, sate babi wah enak gitu ya. Wah mikirnya ke sana. Tidak merasakan apa-apa. Bapak Ibu dikatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 13, klik dikatakan begini. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Kamu akan mencari aku dan menemukan aku apabila dengan segenap hati. Diulang lagi kata segenap hati. Setiap kita pasti pernah di PHP. Janjian sama orang, katanya ketemuan di mall, ketemuan di kafe, atau kalau gitu, ayo datang ke rumahku. Begitu kita ke sana, kita ketuk pintunya, enggak dibukain. Orangnya enggak ada. Kita janjian di mall, tunggu-tunggu, enggak datang. Obatnya bocor lah, orangnya sakit lah. Kita sudah mencari, enggak menemukan. Tapi firman Tuhan mengatakan, kamu akan mencari aku dan menemukan aku. S dan K. Syarat dan ketentuan berlaku. Apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Bilang pada sebelahmu, segenap hati ayo cari Tuhan. Ayo, katakan dengan suara keras, segenap hati cari Tuhan. Ingat ya, bukan cari Bapak Gembala, bukan. Bukan cari Bu Gembala, bukan. Bukan cari makan, bukan. Cari Tuhan segenap hati. Di dalam kitab Ibrani dikatakan demikian, saudara ya. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini sudah ada penekanannya, saudara. Sungguh-sungguh. Satu saat saya ini ada orang yang berhutang kepada saya. Oh iya nanti saya bayar, saya bayar sekian juta. Ya udah, oke, saya pinjamin gitu ya. Dia mengaku nanti saya bayar bulan depan. Saya kejar, pertama bayar, dicicil. Berikutnya yang kedua bayar. Berikutnya yang ketiga harus susah gitu ya. Didatangi rumahnya, tidak ada orang. Di WA hanya centang 1. Begitu centang 2, dibaca tok, gak dibales. Begitu waktu minjem duit, waduh datang. Begitu waktu ditagih, hilang. Invisible banget. Gak kelihatan saudaraku ya. Lah untuk punya HP, di WA hanya dibaca, tidak dibales. Untuk apa punya HP? Beli koran aja. Dibaca tanpa dibalas. Kan koran begitu ya, yang baca. Mungkin setiap kita pernah ya dikecewakan orang. Akhirnya ya sudah wis. Saya tanya kepada istri saya, kurang berapa memang dia hutangnya? Kurang sekian. Ya sudah wis, gak usah ditagih lagi lah. Mungkin dia memang butuh berkat itu, sudah untuk dia aja sudah. Direlakan aja sudah. Nanti Tuhan berkati kita lewat cara lain. Kita pernah dikecewakan orang. Tapi Tuhan kita tidak pernah mengecewakan kita. Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia pasti diberi upah. Katakan aku diberi upah. 1, 2, 3. Kalau aku sungguh-sungguh mencari Dia. 1, 2, 3. Dalam dunia ini Bapak Ibu tidak ada yang pasti. Contoh ya. Nah, kita baca dulu ya quotes-nya yuk. 1, 2, 3. Di tengah dunia yang tidak pasti, carilah Tuhan yang pasti. Saya punya teman lulus SMA, ini cerita dulu, lulus SMA dia bingung mau kuliah apa, gitu ya. Terus dia punya encik di Jakarta. Ayo kuliah jurusan hukum aja. Encik ini pengacara terkenal di Jakarta. Kamu nanti lulus sarjana hukum, ikut encik di Jakarta. Gampang Tik, sudah lewat encik semuanya bisa, beres. Wah seneng dia, maka dia masuk jurusan hukum, kuliah jurusan hukum. Apa yang terjadi pada semester 6 atau semester 7? Enciknya meninggal. Loh, bingung dia. Selama ini yang dia andalkan, dia kira bisa nolong, ternyata meninggal. Akhirnya setelah lulus sarjana hukum, tidak ngerti mau ngapain. Dan kelimpungan saudara.
Gak tahu akhirnya gimana kehidupannya. Di dalam dunia ini tidak ada yang pasti. Kita hari ini kaya, jangan sombong. Hari ini pinter, jangan sombong. Saya punya teman pointer memang pinter. Kalau ditanya agak-agak sombong jawabnya. Tapi siapa kira berapa waktu berikutnya dia kena stroke. Apanya yang mau dibanggakan Bapak Ibu? Di dunia ini tidak ada yang pasti. Wow, investasi saya banyak. Saya punya apartemen, saya punya villa, saya punya mobil. Wah, rumah saya aja kamar mandinya ada 5, kamar utama 1. Kamar mandinya 5 itu di kamar utama. Wah, hebat loh, saking kayanya. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi bulan depan, nggak ada yang tahu. Ya, di dunia ini tidak ada yang pasti. Carilah Tuhan yang pasti. Pasti memberi kemenangan, pasti memberi pertolongan, pasti memberi kekuatan. Jadi ini pelajaran pertama bahwa kita disuruh untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Di dalam kan kita bacanya kitab Tawarik. Kitab Tawarik ini kata mencari Tuhan itu 29 kali. Selalu terus mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. 29 kali. Sesuatu yang bukan hanya penting, tapi sangat penting. Ini yang utama. Harus mencari Tuhan. Yang kedua, bukan hanya secara teori, secara rohani mencari Tuhan, tapi ada perbuatannya, ada tindakannya. Ya, ada tindakannya dikatakan dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 16. Bahkan Raja Asa memecat Maka. Maka ini apakah tetangganya? Bukan. Orang tidak dikenal? Bukan. Maka ini orang yang sangat dekat dengan Asa, yaitu neneknya. Dari pangkat ibu suri. Karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya. Gak main-main. Asa gak hanya aku cari Tuhan segenap hati, dia menyuruh rakyatnya. Kita berjuang yuk cari Tuhan. Kita berjuang cari Tuhan. Tapi dia juga menunjukkan, membuktikan lewat perbuatannya. Neneknya sendiri dipecat. Ada patung dirobohkan, ditumbuk, dibakar. Gak main-main ini. Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu jangan hanya kita bisa bicara kasih, tunjukkan kasih itu. Kita seringkali berkhotbah, mendengar khotbah soal kasih, lagunya soal kasih, tapi disuruh untuk mengampuni. Cek penae. Gitu ya. Kita mendengar khotbah, Bapak Ibu kita harus menabur, kita harus memberi. Tapi waktu ada orang butuh sesuatu, kita disuruh memberi. Yo, raiso aku ya butuh. Dan sebagainya. Bapak Ibu, hati-hati. Zaman dulu di perjanjian lama, Tuhan itu paling tidak suka dengan orang Israel yang menyembah berhala. Karena orang Israel harus menyembah Tuhan, satu itu aja. Tuhan Allah, sudah. Begitu bangsa Israel menyembah berhala, oh Tuhan murka. Mereka menyembah Baal, mendirikan Baal. Zaman perjanjian lama. Sekarang, orang Kristen punya Baal. Loh iya, orang Kristen itu pintar mendirikan Baal, alias banyak alasan. Loh iya, tadi pagi ibadah 1-2 diumumkan ya, ada doa puasa, ya, ada doa malam. Di waktunya diajak itu, aduh, rematik umat. Di waktu sudah malam diajak, aduh capek pulang kerja. Tapi waktu diajak, ayo makan yuk, all you can eat, oh yuk budal. Kan gitu saudara ya. Jadi banyak alasan saudara. Untuk melakukan firman, tidak hanya kita hanya teori, tapi ada prakteknya. Ini tidak hanya bicara soal rohani Bapak Ibu. Ya, tapi soal kesehatan juga. Saya bukan dokter ya, bukan. Saya ini hamba Tuhan, saya pengkhotbah, saya dosen sekolah kitab, tapi saya bukan dokter. Cuma saya mengerti, kita perlu berolahraga sebisa mungkin. Saya setiap pagi kecuali Minggu, saya ini jogging, ya. Dan saya lari pagi, salah satu olahraga yang tidak bisa dilakukan yaitu pada malam hari, yaitu lari pagi. Tidak bisa dilakukan malam hari ya. Lari pagi kan tidak bisa ya, dilakukan malam hari. Saya setiap hari, setiap pagi jam 5, setengah 6, setelah doa di kamar selesai, saya keluar, pakai sepatu, saya jalan, jogging cepet. Karena itu bisa membuat sehat, ya, olahraga. Saya mau sehat. Bapak Ibu mau sehat? Ayo olahraga, jaga makan dan minum. Jadi waktu ada makan minum dijaga. Seleksi ya, selektif dalam makan dan minum. Kalau Bapak Ibu masih kuat, lari. Jos.
30 menit ya, lari itu. Minimal 30 menit, jogging 30 menit. Lari pokoknya itu bisa membuat kita tidak stres. Kita bisa bebas merdeka. Setiap hari loh tapi lari ya. Lari dari masalah, lari dari hutang, lari dari beban hidup, lari dari tanggung jawab. Pokoknya lari. Lari pokoknya ya. Enggak apa ya, kayaknya guyonnya garing, enggak apa-apa. Jadi ada tindakannya Bapak Ibu. Jangan hanya ngomong doang, tapi enggak ada tindakannya. Saya punya pantun 2 kalimat, jemaat tanya apa? Ya, yang keras ya. Jalan-jalan ke Songgoriti, beli sate, jangan yang gosong. Satu tindakan nyata lebih berarti daripada 1000 perkataan kosong. Nah, ini ada juga pantun, tidak usah tanya artinya. Ini kan pantun singkat. Ya. Kapur baros sak lemari, isone gedabrus gak mari-mari. Ya, ini isone gedabrus. Pernah saudara punya teman kayak gitu? Ngomong pinter, gedabrus tapi gak ada wujudnya. Jadi ada 2 hal yang benar yang dilakukan Raja Asa. Dia mencari Tuhan segenap hati, terus dia ada tindakannya. Tapi sesuai judulnya, berjuang sampai akhir, lika-liku kehidupan Raja Asa. Tapi ternyata Raja Asa tidak sampai akhir berjuangnya. Yaitu ada hal yang salah dilakukan Raja Asa. Yang pertama, dia bergantung pada Ben-Hadad, Raja Aram. Saya ceritakan begini Bapak Ibu. Raja Asa segenap hati mencari Tuhan, ada tindakan imannya. Selama 35 tahun, Israel Selatan aman. Tadi kita baca tuh, keamanan di segala penjuru. Karena Raja Asa menggerakkan, ayo berjuang, cari Tuhan. Aman. Tapi, begitu pemerintahnya yang ke-36, wah ini. Karena Raja Asa merasa 35 tahun aman, terlena, ya, nyaman, wes. Dia lupa keamanan, kenyamanan yang memberi adalah Tuhan. Begitu yang 36 tahun pemerintahnya, dia takut karena ada Raja Israel Utara namanya Baesa menantang dia. Nah Raja Baesa ini kong kali kong sama Raja Aram. Terus Raja Asa mengambil perbendaharaan emas dari mana? Rumah Tuhan. Ya, jadi dia nggak hanya mengambil dari rumahnya, tapi perbendaharaan dari rumah dia ambil untuk apa? Nyogok Raja Aram. Cari pertolongan, bro. Yang ngomong sama Raja Aram ini ya, Raja Asa. Bro, sudahlah gagal no itu, nggak usah kong kali kong sama Baesa Raja Israel Utara. Sama aku aja, yuk sama aku. Lihat, Raja Asa bertindak bodoh dia. Dia bergantung kepada yang lain, bukan lagi mencari Tuhan. Bapak Ibu, 35 tahun. Merasa aman. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah menjadi Kristen, ibadah setia di gereja berapa tahun? Ada yang 20 tahun, 25 tahun, ada yang di sini sudah 50 tahun Kristen terus, pengikut Kristus ada? Oh Pak, jangan 50 tahun Pak. Saya sebelum lahir sudah Kristen. Gitu ya. Bahkan sebelum dunia ada, saya sudah Kristen. Wah, keren banget gitu ya. Saya cinta Yesus Pak. Mau usia 50 tahun mengikut Kristus, mau 40 tahun, 30 tahun, bahkan sampai 70 tahun sekalipun, tidak menjamin, saudara. Hati-hati. Kalau kita terpeleset, kita tidak hati-hati, jatuh. Raja Asa ini dia nyaman. Dia sedang berada di puncak gunung. Dia lupa bahwa keamanan perlindungan itu yang memberi adalah Tuhan. Saya punya sebuah quotes, kita baca bersama yuk. Klik 1, 2, 3. Iman dan kesetiaan tidak terpisahkan, diuji saat di puncak gunung maupun di lembah kelam. Mungkin hari ini Bapak Ibu engkau sedang berada di puncak gunung. Hati-hati, oh saya kaya, saya pinter, kerjaanku stabil Pak, saya diem tok gini loh Pak, cuan datang itu, rupiah, dolar datang, masku banyak Pak di rumah, dan sebagainya. Hati-hati, mungkin kita berada di puncak gunung, tapi berapa banyak orang mati di puncak gunung? Karena tidak ada bekal, kena hipotermia, kedinginan dan sebagainya. Apalagi berada di lembah kelam. Mungkin hari ini Bapak Ibu ada yang sedang, Pak hutangku tambah banyak, belum bunganya. Pak saya kena masalah ini Pak, terjerat judi online. Pak keluarga aku begini Pak, ada yang selingkuh Pak. Pak saya sakit 10 tahun kok belum sembuh, tambah lebih parah. Mungkin kita sedang berada di lembah kelam, tapi ketahuilah,
Kita punya gembala yang agung. Gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tidak selamanya kita di lembah kelam. Kita hanya melewati lembah yang kelam. Amin. Amin. Jadi ayo, iman dan kesetiaan kita sedang diuji Tuhan hari-hari ini. Ya, kita berdoa bangsa Indonesia diberkati, dipulihkan, dilawat Tuhan luar biasa. Meskipun keadaan sulit, jangan sampai iman dan kesetiaan kita gadaikan. Minta tolong kepada yang lain. Sebelum saya masuk di poin yang terakhir Bapak Ibu. Orang Israel, bangsa Israel itu punya 5 musuh bebuyutan. Berapa musuhnya? 5 bebuyutan ini. Yaitu bangsa Moab, Asyur, Amalek, Filistin, dan yang terakhir bangsa Aram. Ini Aram ini musuh bebuyutan. Lah kok Raja Asa, Raja Israel Selatan, Yehuda, minta tolong kepada musuh bebuyutan. Ini kalau saya aplikasikan di zaman sekarang. Mengikut Kristus ke gereja iya, tapi masih ke dukun. Masih percaya dengan hari baik, masih percaya dengan mimpi, masih percaya dengan sio-sio. Saya dulu memang dari keluarga yang menyembah juga. Saya ada hari-hari tertentu, bakar uang, sembayangan. Percaya sio, tapi sudah Yesus ya, sekali Yesus selamanya, sudah tinggalkan itu yang dulu. Jangan percaya pada hal-hal itu. Ini Raja Asa cari pertolongan kepada Raja Aram, musuh bebuyutannya. Dunia memang menawarkan hal-hal yang manis. Dunia menawarkan hal-hal yang instan, pertolongannya cepat. Hati-hati. Namun ya Bapak Ibu, saya meskipun tidak percaya sio, tapi saya suka satu sio itu. Sio Mbak Sioke. Ya. Ada yang percaya dengan mitos? Saya kapan hari ada kesempatan saya ke Batu, ke Jatim Park gitu ya, Bapak Ibu. Terus saya itu dengar ada bapak-bapak itu anaknya itu lari ke sana gitu loh. Masih 5 tahun atau 4 tahun dia lari. Ya, saya heran. Ngapa orang seperti itu? Dibilang gini, "Dik, jangan ke situ. Ayo, ada hantu. Ayo, ada hantu. Jangan ke situ. Ayo, ada hantu." Ya, apa ya pikirannya ya? Anaknya sudah diajari untuk takut hantu. Ada orang-orang percaya dengan mitos, tidak boleh duduk di pintu. Tidak boleh ya duduk di pintu ya. Maksudnya di lantai itu loh, di depan itu ya. Tidak boleh mandi tengah malam dan sebagainya. Tapi saya percaya satu mitos. Ya ini mungkin kaget Pastor Ishak ya, Pak Bambang sebagai hamba Tuhan percaya satu mitos. Iya saya percaya, biasanya terjadi di desa mitos ini. Yaitu kalau kita tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, kita cekeran gitu ya, telanjang kaki, mitosnya adalah begini, ini saya percaya. Kalau kita di desa, kita menginjak kotoran unggas, kotoran bebek, kotoran ayam, langsung pincang. Betul ya? Lah iya betul. Betul. Kalau tidak percaya coba praktekan. Telanjang kaki injek kotoran, ini langsung pincang. Langsung percayalah. Ya ini hanya humor ya Bapak Ibu ya. Jadi ayo kesetiaan kita jangan seperti Raja Aram. Raja Asa. Malah cari pertolongan kepada yang lain Bapak Ibu. Nah coba klik lagi. Bapak Ibu ini saya punya satu ayat, saya waktu belajar, saya renungkan, ada satu ayat yang berkaitan dengan seperjuangan. Sesuai dengan tema bulan ini. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kata penderitaan itu patema. Artinya hawa nafsu perjuangan. Kita ini masih manusia dalam daging. Punya nafsu boleh. Nafsu makan, nafsu mencintai istri, mencintai suami, pasangannya, memadu kasih. Tapi hati-hati, kadang iblis mengorek telinga kita supaya muncul hawa nafsunya. Manusia masih dalam daging. Saya mau tanya, siapa di sini yang tidak pernah marah? Apalagi kalau di jalanan. Termasuk ya saya akui saudaraku ya, saya lagi sedang proses. Saya ini pendeta. Tapi kalau sudah di jalanan saya jadi pendekar gitu ya. Bahaya, apalagi kalau saya macet. Wah, mau untung saya punya polisi ya. Polisinya di sebelah, Polwan. Alias istri saya. Oh ya, sawah, jaga hati. Jaga hati. Gak usah emosi, memang macet mau gimana lagi.
Hati-hati, hawa nafsu ini muncul. Hati-hati, kita berjuang, kita semua sama. Berjuang supaya apa? Kita tidak jatuh dalam dosa. Hati-hati saudaraku ya, supaya kita tidak menyerahkan tubuh kita, kehidupan kita kepada dosa. Kita memiliki perjuangan yang sama. Bilang pada sebelahmu, perjuangan kita sama. Ayo, bilang pada sebelahmu. Ya. Jadi yang pertama, kesalahan Raja Asa, dia cari pertolongan kepada yang lain. Tidak lagi kepada Tuhan. Yang kedua, yang terakhir ya. Yang terakhir, Raja Asa itu bertindak bodoh dan beban. Dikatakan 2 Tawarik 16 ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ayat ke-8 kita baca bersama. 1, 2, 3. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun yang keras, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Karena apa? Jadi kalau orang bersandar kepada Tuhan, pasti ada keamanan. Masalah tetap ada, tapi tidak membuat kita jatuh terpuruk. Tetap kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Ayat ke-9 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang, nah iya, perhatikan, diulang lagi, bersungguh hati, melibatkan hati terhadap dia. Dalam hal ini, yaitu dia mencari pertolongan kepada Raja Aram, engkau telah berlaku bodoh Raja Asa, bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Aduh, eman ya, 35 tahun mencari Tuhan aman. Gara-gara ditantang oleh Raja Israel Utara namanya Baesa. Kecut hati, tawar hati, takut, cari ke yang lain. Sehingga dikatakan Raja Asa bodoh, sejak itu akan mengalami peperangan. Aduh, mengapa kok dikatakan bodoh? Coba saudara perhatikan ayat ke-8. Apa kaitannya dengan tentara orang Ethiopia dan Libya? Selama 35 tahun keamanan itu, di tengah-tengah itu ada saatnya Raja Asa itu perang melawan Ethiopia dan Libya. Perhatikan baik-baik ini. Ini perang besar ini. Kenapa? Karena Yehuda, bangsa Israel Selatan dipimpin Raja Asa, itu hanya punya pasukan 580.000. Berapa? 580.000. Ditantang Ethiopia, Libya digabung pasukannya sebanyak 1.300.000. Wih, ini gak seimbang ini. 580 lawan 1.300.000. Menang mana? Secara manusia menang yang besar dong. Tapi karena dikatakan engkau bersandar kepada Tuhan Allahmu, maka Ethiopia dan Libya bisa kau kalahkan. Lah yang bodoh adalah ini loh Israel Utara. Raja Baesa menantang Raja Asa. Israel Utara itu jumlahnya kecil, tidak sebesar Ethiopia. Lah kok malah takut? Hati-hati Bapak Ibu ya. Orang yang takut itu kadang pikirannya tidak waras. Nah, saya benar loh ini. Saya bukan nggak mengatakan Pak orang takut apakah gila? Bukan soal gila. Tapi orang yang takut itu kadang tidak main logikanya. Contoh. Ada seorang pengusaha, setiap bulan dia dapat untung 100 juta. Setelah untuk bayar karyawan, bla 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 bla, untuk segala pengeluaran, masih laba bersih 50 juta. Ya. Setiap bulan. Pada bulan ke-12, perusahaannya di total, loh, laba bersihnya kok tinggal 49 juta. Berarti rugi berapa? 1 juta. Karena takut, logikanya enggak waras. Dia mikir 1 juta ini di mana ya? Aduh, kenapa bisa rugi ya? Aduh, dia terus lihat 1 jutanya. Dia mulai takut, mulai cemas, mulai stres, mulai depresi. Akhirnya mulai sakit, hidupnya tidak ada damai, tidak nyaman lagi. Padahal hanya kehilangan 1 juta, dibandingkan masih punya 49 juta. Itulah orang yang takut, dikuasai ketakutan, logikanya nggak waras. Karena itu lihat Raja Asa ini. Oh yang besar loh, Ethiopia dikalahkan. Ini kecil ini Israel Utara. Kok ya takut? Nggak, logikanya nggak masuk akal. Dia malah minta tolong kepada Raja Aram. Malah yang maha besar tidak dicari. Dia mencari pertolongan kepada manusia biasa.
bodoh. Bukan hanya bodoh, tapi juga bebal. Coba klik, ada sebuah ayat mengatakan demikian Bapak Ibu ya. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Raja Asa tinggi hati. Hanani pelihat tadi, bukannya bertobat, tentara pasukanku masukkan Hanani ke penjara. Di penjara loh, dinasehati, ditegur, diarahkan, tidak terima. Wih raja, lu siapa? Masukkan penjara. Beda dengan Daud. Daud itu berzina, berdosa, tapi ditegur Nabi Nathan, Daud mau bertobat. Itu yang Tuhan senang. Tuhan senang sekali dengan orang yang remuk hati, mau berubah, bertobat, itu Tuhan senang. Raja Asa tidak demikian. Dia tidak mau bertobat. Dia malah bebal. Tahu bebal ya? Ngerti bebal? Apa itu bebal? Ini loh, kena pisau, udah apa-apa. Bebal. Bebal. Ya? Kebal ya. Oh tanganku kebal, tidak terasa apa-apa. Kebas ya. Oh hidupku harus kebas, merdeka, kebas. Gitu. Bebas, sudah ya, jangan disambung terus, nah, habis-habis ya. Bebas, ya. Aduh bebasku berat. Gitu. Aku menanggung bebas yang berat. Beban gitu ya. Coba saudara lihat satu gambar ini, kira-kira apa gambar ini, ayo. Hah? Kepleset. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah kepleset? Angkat tangan aja enggak apa-apa. Ya toh? Tapi pertanyaan saya kedua adalah, siapa di sini yang pernah sengaja memelesetkan diri? Ada? Ada enggak? Nah, aduh. Nggak mungkin orang mikir gini, aku kepengen ya, rasanya iki loh, jatuh kena lantai itu ya apa rasanya ya? Kepengen sekali-kali kepleset, nggak ada orang kayak gitu. Kepleset itu mesti nggak sengaja. Nah, ada satu ayat menasihati kita, menegur kita supaya hati-hati. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saya percaya saudara diberkati Tuhan, tapi tetap hati-hati. Ya, jangan, saya bisa. Ini Korintus ini, jemaat di Korintus, ini jemaat yang luar biasa. Mereka mendapatkan pengajaran dari Apolos, Paulus, Kefas, bahkan ada yang sebagai pengikut Kristus, mengaku pengikut Kristus. Bahkan mereka adalah jemaat yang berbagai macam karunia ada. Karunia bahasa roh, karunia bernubuat, menafsirkan banyak. Tapi karena tidak berhati-hati, mereka terpecah belah. Terpecah belah, saudara. Hati-hati Bapak Ibu ya. Karena apa? Kita ini tidak tahu apa terjadi hari esok. Kita harus terus setia mencari Tuhan. Amin. Kita harus mengungkapkan iman kita lewat tindakan kita. Jangan seperti Raja Asa. Sebagai penutup, saya undang pemusik maju ke depan. Klik. Jadi kita harus berjuang sampai akhir. Jangan seperti Raja Asa yang tidak mempertahankan iman. Ya, dia pertama memang melakukan hal yang benar. Ya, serius mencari Tuhan. Tindakannya nyata. Bukan hanya teori tapi ada perbuatan iman. Tapi berikutnya hal yang salah di penghujung hidupnya, dia mencari pertolongan pada yang lain, bertindak bodoh dan bebal, tidak mau diarahkan. Bapak Ibu yang mau diarahkan firman Tuhan katakan amin. Meskipun firman Tuhannya pedas, tetap mau diarahkan, katakan amin. Haleluya. Saya tutup dengan satu kisah Bapak Ibu. Saya kenal dengan seseorang bernama Pak Hadi. Ya, Pak Hadi ini dulu waktu muda dia main gitar bass. Jadi seperti ini gitarnya ya. Tapi bukan kayak gitar zaman ini. Zaman dulu itu gitar di gereja bass itu gede itu ya. Gede itu ya, yang dung-dang, nah gitu ya, semacam itu. Dia bukan hanya main musik, tapi dia juga ikut paduan suara, kaum muda, dan seterusnya. Dengan berjalannya waktu, Pak Hadi ini makin berusia, menikah, punya anak, punya menantu, makin tua lagi, makin tua dia punya cucu. Suatu saat, dia mendatangi sebuah toko. Dan di toko itu, penjaga tokonya, pemilik toko, ternyata anak sekolah minggu. Kan ini Pak Hadi sudah tua, sudah jadi kongkong itu ya. Dia mau belanja di toko, loh kan kamu anak sekolah mingguku dulu. Iya om, kamu ke gereja mana? Nggak ke gereja om, minggu rame tokonya, harus ke gereja. Maka Pak Hadi ini menginjili pemilik toko ini.
supaya ke gereja, mencari Tuhan lagi, ibadah sungguh-sungguh lagi. Tapi pemilik toko, enggak dan seterusnya. Minggu depannya Pak Hadi datang lagi ke toko itu. Terus setiap hari, ya bukan setiap hari, setiap minggu datang terus. Kemana-mana selalu naik sepeda kebo. Tahu sepeda kebo? Enggak tahu. Nah, sepeda Honda tapi lebih ke yang kuno, yang melengkung gini tuh. Jadi sepeda kebo ini sudah naik sepeda, sebelahnya ada kerbau gitu ya. Atau sepeda turonggo zaman dulu. Sambil bawa Alkitab kecil gitu. Ya, pakai baju putih, celana hitam gitu ya, menginjil kemana-mana. Termasuk yang di toko tadi itu. Suatu saat Pak Hadi sakit, dan kalau sakit dia suka minum jamu bubuk, dimasukkan gelas, diaduk, diminum. Ya orang zaman dulu gitu ya. Sehingga endapannya jamu itu mengendap di lambung. Sakit lambungnya, dioperasi. Dan setelah dioperasi dia pulang lagi ke rumah, sehingga tidak boleh lagi naik sepeda. Tapi itu tidak menghentikan hatinya untuk mencari Tuhan. Setiap minggu, setiap ada ibadah dia datang. Setia di mana dia bergereja di situ, dia setia. Karena tidak bisa mendatangi pemilik toko, maka dia telepon. Bahkan waktu telepon tidak puas dia naik becak. Nah, ini di kota kecil ya, Surabaya sudah tidak ada becak ya. Di kota kecil masih ada becak. Dia naik becak ke toko itu, menginjili pemilik toko. Sampai suatu saat Pak Hadi ini waktu di rumah makan soto. Selesai makan soto, dia pergi ke dapur dan tiba-tiba berhenti, mangkoknya jatuh dan pecah. Pak Hadi berlutut, dibangunkan oleh anak menantunya, tidak bangun, dalam posisi berlutut. Dan Pak Hadi meninggal, pulang ke rumah Bapak. Kok saya tahu? Iya, karena itu adalah engkong saya. Itu engkong saya, bagaimana dia setiap pagi, waktu usia sudah tua, dia hanya di luar duduk, pakai baju singlet, kena sinar matahari, ya, berjemur, sambil buka Alkitab. Alkitabnya tuh gedenya segini loh. Semimbar Alkitabnya, beneran. Gede saudaraku. Saya pernah lihat, saya kalau ke sana selalu diajak ngomong soal Alkitab. Bahkan waktu dia operasi lambung, saya menjaganya. Yang dia minta begitu saya datang menjaganya, dia enggak minta aku ambil no air, enggak. Dia enggak minta aku kapan pulang, masih lama aku di Opname, enggak. Dia minta begini, aku baca no kitab Mazmur pasal 23. Dan saya bacakan. Dan yang luar biasa Bapak Ibu adalah waktu di persemayaman ada seorang om-om mendatangi kami. Ya. Om-om ini bilang begini, "Kamsia ya, si kamsia." Loh kenapa om kamsia wong ini di persemayaman? Ada apa kok kamsia? Ya ini gara-gara dia menunjuk peti mati engkong itu. Gara-gara engkongmu ini saya kembali kepada Tuhan. 2 minggu lalu engkongmu naik becak ke toko saya, nginjili saya bertobat. Saya kembali lagi bisa beribadah, kembali mencari Tuhan gara-gara engkong. Saudara, ayo kita pertahankan iman kita. Kita berjuang sampai akhir. Iman kita belum berakhir, justru harus sampai akhir. Yang mengerti katakan amin. Engkau yang mau terus berjuang sampai akhir, mari kita bangkit berdiri. Ada saat